Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya, golongan 2B, yaitu golongan seng atau zinc. Nah, anggotanya yang akan kita pelajari adalah seng, kadmium, dan merkuri ya. Konfigurasi oleh elektronnya sesuai dengan nomor atomnya. Nah, semua unsur di golongan seng ini atau golongan zinc ini tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, ini yang membedakan dengan unsur lainnya, unsur-unsur lain logam transisi, sehingga ada yang tidak mengkategorikan golongan zinc ini sebagai golongan logam transisi. Karena apa? Yaitu tadi, karena tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, ini adalah bilangan oksidasi. Yang tebal ini adalah yang bilangan oksidasi yang penting. Zinc itu 2+, kadmium 2+, merkuri 2+, ya, meskipun ada 1+ tapi tidak stabil ya. Nah, golongan 12 ini atau golongan 2B atau golongan zinc ini disebut juga sebagai logam volatil ya. Logam volatil karena memiliki titik leleh yang paling rendah kalau dibandingkan dengan logam transisi yang lainnya. Nah, ini adalah sifat fisikanya. Kita lihat titik lelehnya. Kalau biasanya logam transisi itu di atas 1000 ya. Nah, ini cuman seng cuman 420 derajat celcius, kadmium 321 derajat celcius, dan bahkan merkuri ini minus, titik lelehnya itu minus 39 derajat celcius. Akibatnya apa? Nah, pada suhu kamar, merkuri ini fasenya adalah cair. Kalau biasanya logam transisi itu kan logam padat gitu ya. Nah, ini kalau merkuri ini cair pada suhu kamar. Titik didihnya juga relatif rendah dibandingkan logam transisi yang lain. Nah, ini densitasnya, jari-jari atomnya, kadmium dan merkuri hampir sama karena kontraksi lantanida. Untuk kelimpahannya, seng ini termasuk logam yang melimpah 76 ppm di urutan ke-24 kalau di tabel periodik. Sedangkan kadmium dan merkuri ini terbilang kecil ya, yaitu kelimpahannya urutan ke-65 dan ke-66. Nah, zinc atau seng ini terdapat pada biji ZNS. Ini kalau di Amerika sebutnya sphalerite, kalau di Eropa namanya zinc blend ya. Kemudian zinc blend ini sebenarnya juga mengandung besi ya. Sebenarnya adalah ZnFeS, ada besinya. ZNS ini ditemukan bersama-sama dengan PbS ya. Kemudian ada pada biji ZnCO3, kalau di Amerika namanya Smithsonite, kalau di Eropa namanya kalamin. Kemudian ada juga pada mineral hemimorfit, tapi yang terbanyak yang zinc blend ya. Kemudian kadmium ini termasuk trace di dalam biji seng ya. Dan biasanya dia diekstrak dari biji seng. Kemudian merkuri ini ditemukan sebagai unsur yang jarang ya, S atau sinabar atau biji sinabar HGS. Ini dalam jumlah yang kecil. Nah, ekstraksinya seng ini bisa didapatkan dari biji zinc blend tadi ya.
dipekatkan dengan flotasi, kemudian dibakar di dalam udara untuk membentuk ZNO dan SO2. Nah, ini panahnya ke sini harusnya ya. Untuk membentuk ZNO dan SO2. Kemudian diekstrak dari oksidanya, dari ZNO ini dengan proses reduksi dengan karbon monoksida. Ini pada suhu 1200 derajat Celcius. Kemudian zinc blende ini dipanaskan di udara ya, pada temperatur yang lebih rendah sehingga mendapatkan ZNO dan ZnSO4. Ini cara yang lain ya. Kalau cara yang pertama yang ini, cara yang kedua itu adalah biji ZNS ini dipanaskan sehingga didapatkan ZNO dan ZnSO4. Kemudian dilarutkan dengan asam sulfat ya. Kemudian debu Zn ini ditambahkan untuk mengendapkan CD. Kemudian ZnSO4, nah larutan ZnSO4 ini dielektrolisis untuk mendapatkan seng yang murni. Kemudian kadmium, tadi kadmium itu kan ada pada biji seng ya. Jadi biji yang sama, biji seng itu diolah sehingga mendapatkan larutan ZnSO4. Nah, ini sama ya, ZnSO4 yang mengandung apa? Mengandung CdSO4, mengandung sedikit CdSO4. Nah, CD ini kemudian untuk mendapatkan CD ini dengan menambahkan logam yang lebih elektropositif untuk menggantinya ya, dari larutan. Jadi kemudian ditambahkan Zn karena ini lebih elektropositif, ditambahkan ke dalam larutan. Kemudian ketika Zn itu larut, maka logam CD ini akan mengendap karena Zn ini lebih elektropositif dibandingkan CD. Nah, kemudian CD ini dipekatkan dengan melarutkan pada asam sulfat, kemudian dimurnikan dengan elektrolisis. Kemudian kalau merkuri ini dipisahkan dari logam-logam lainnya pada batuan yang mengandung merkuri ini dengan sedimentasi ya, dengan pemanasan di udara. Nah, dengan pemanasan di udara maka uap Hg atau uap dari merkuri akan dikondensasi dan kemudian dihasilkan ini ya reaksinya, HGS plus O2 menjadi Hg plus SO2. Nah, SO2 nya ini digunakan untuk membuat asam sulfat. Nah, kemudian bijinya ini dipanaskan dengan besi tua istilahnya, itu menghasilkan Hg plus FeS. Kemudian juga direaksikan dengan CaO. Nah, ini bisa mendapatkan Hg, CaSO4 dan CaS. Nah, dengan cara ini biasanya merkuri yang didapatkan itu tidak murni ya. Bisa mengandung Pb, seng atau kadmium. Nah, untuk mendapatkan merkuri yang lebih murni ini bisa dengan cara menghembuskan udara ya, melalui logam ya. Jadi logamnya dihembuskan pada suhu 250 derajat Celcius. Kemudian Hg ini dimurnikan dan dipisahkan dari logam yang lain dan dari oksida-oksida yang ada itu dengan distilasi ya. Karena kan titiknya kan rendah ya merkuri, jadi bisa dengan cara distilasi. Nah, ini titik untuk Pb 1751, seng 908, kadmium 765, sedangkan Hg hanya 357. Jadi bisa dengan cara distilasi. Nah, kita ke kegunaan ya. Seng ini kegunaannya yang pertama melapisi besi atau baja untuk mencegah proses karat. Kemudian digunakan untuk bahan baterai.
Zinc dalam bentuk oksida digunakan untuk industri kosmetik, mencegah kulit agar tidak kering dan tidak terbakar sinar matahari. Digunakan untuk plastik, karet, sabun, bahkan untuk pigmen warna putih dalam cat dan tinta. Nah, karena persenyawaan zinc, semua persenyawaan seng ini kan warnanya putih. Zinc dalam bentuk sulfida digunakan sebagai pigmen fosfor serta untuk industri tabung televisi untuk lampu pendar. Dalam bentuk klorida ini sebagai deodoran dan untuk pengawetan kayu. Zinc sulfat ini untuk pewarnaan. Sebagai suplai zinc dalam makanan hewan serta pupuk. Jadi zinc itu kan juga bagus, diperlukan untuk tubuh ya. ZnO untuk pigmen putih. Kemudian untuk kadmium ini digunakan untuk memproteksi baja dari korosi, namanya kadmium plating ya. Kemudian digunakan dalam alloy bertitik leleh rendah untuk membuat solder dalam baterai niket. Senyawa kadmium digunakan sebagai penyalut berpendar fosfor dalam tabung televisi ya. Kegunaannya hampir sama ya, untuk electroplating, untuk baterai, untuk bahan fosfor. Kemudian CDS ini ya penting tetapi mahal, ini digunakan untuk pigmen warna kuning untuk cat. Zinc tadi kan juga sebagai pigmen cat ya, tapi putih, tapi kalau CDS ini kuning. Kemudian merkuri digunakan untuk sel elektrolitik untuk produksi NaOH dan Cn2. Nah, sejarahnya dulu Hg ini ya, dan juga mungkin sekarang masih ada ini digunakan untuk ekstraksi precious metal ya, digunakan untuk ekstraksi logam emas dan perak sebagai amalgam. Dan nanti video bagaimana mengekstraksi logam emas menggunakan merkuri ini nanti saya attach ya videonya. Nah, ini cara yang sebenarnya harus ditinggalkan ya, karena berbahaya. Kita tahu bahaya dari merkuri itu sangat-sangat parah ya buat tubuh. Kemudian merkuri digunakan sebagai fungisida, yaitu fenil merkuri asetat, anti-fouling paint untuk kapal ya, ini berupa HGO. Kemudian digunakan untuk pengisi termometer, barometer, manometer. Kemudian merkuri 2 klorida ini digunakan untuk pembuatan senyawa merkuri yang lain. Nah, dikenal ada 3 merkuri elemental atau logam merkuri, merkuri anorganik dalam bentuk Hg2+ dan Hg+, kemudian ada merkuri organik yang di dalam termometer, pengisi termometer itu merkuri elemental ya. Ini untuk baterai, untuk cat, untuk katalisator ini adalah merkuri elemental. Kalau merkuri anorganik ini contohnya HgCl2 atau merkuri klorida. Ini sangat toksik, kaustik, dan digunakan sebagai desinfektan. Nah, yang terakhir adalah merkuri organik. Contohnya metil merkuri dan etil merkuri. Ini termasuk bentuk alkil rantai pendek, dijumpai sebagai kontaminan logam di lingkungan. Nah, ini yang sangat mengganggu makhluk hidup ya. Kalau di perairan mengganggu hewan air, sehingga kalau hewan air ini kemasukan metil merkuri ini bisa mati ya, bisa terakumulasi dalam tubuh, dan kalau ikannya itu dimakan oleh manusia maka akan terakumulasi pada manusia. Kemudian ini beberapa reaksi seng atau zinc ini reaksi dengan udara akan membentuk tarnish. Kemudian
Dengan air ini tidak bereaksi. Dengan halogen dia bisa bereaksi ya, membentuk ZnBr2, ZnI2, warnanya putih. Kemudian kelarutannya di dalam asam dan basa. Seng ini larut tapi sangat lambat di dalam asam dan basa. Karena potensial elektrodanya negatif min 0,76 volt, maka dia bisa larut dalam asam klorida. Asam klorida apa? Asam klorida encer dan asam sulfat encer dengan membebaskan hidrogen, gas hidrogen. Pada asam sulfat yang pekat dan panas, maka dia bisa bereaksi ya, menghasilkan sulfur dioksida. Kemudian dengan asam nitrat dengan konsentrasi yang lebih tinggi akan dihasilkan dinitrogen monoksida, dinitrogen oksida atau N2O dan nitrogen oksida. Ini kalau semakin tinggi konsentrasi. Kemudian dengan asam nitrat pekat ini hanya bereaksi tapi lambat ya, karena kelarutannya yang rendah. Kemudian dengan hidroksida basa, alkali hidroksida, seng bisa terlarut menghasilkan ZnOH 4 kali 2- atau tetrahidrokso zinkat 2. Untuk kadmium ini bisa larut dalam asam secara lambat ya, karena potensial elektroda standarnya juga negatif, menghasilkan gas hidrogen. Dengan asam sulfat pekat dan panas, dia bisa larut ya, menghasilkan atau membebaskan sulfur dioksida. Dengan asam pengoksidasi seperti asam nitrat atau kompleks ini bergantung kondisi. Kemudian logam kadmium ini tidak larut di dalam alkali, larutan alkali seperti potasium hidroksida. Dengan udara ini bisa terbakar di udara membentuk kadmium 2 oksida. Ini warnanya bermacam-macam ya, tergantung bagaimana dia terbentuknya. Kemudian reaksi dengan air ini tidak bereaksi ya, sama seperti seng, tidak bereaksi dengan air. Kemudian kadmium difluorida, kadmium 2 difluorida atau CdF2, kadmium dibromida. Nah ini dia bisa bereaksi dengan halogen ya. Kemudian untuk merkuri dengan udara ini bisa bereaksi pada suhu sekitar 350 derajat Celcius membentuk merkuri 2 oksida yang warnanya merah. Dengan air tidak bereaksi pada kondisi normal. Kemudian dengan halogen bisa bereaksi membentuk merkuri 2 halida. Kemudian dengan asam tidak bereaksi dengan asam non oxidizing, tapi bereaksi dengan asam nitrat pekat atau asam sulfat pekat untuk membentuk merkuri 2, senyawa merkuri 2. Kemudian di dalam asam nitrat yang encer ini juga bisa bereaksi membentuk merkuri 1 nitrat. Kemudian dengan basa tidak bereaksi ya, di bawah kondisi normal, sama seperti seng dan kadmium. Nah, itu sekilas tentang golongan seng. Kita lanjutkan diskusi di e-learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.